Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan taklim kita, yaitu Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 masalah pokok agama yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita sampai kepada Al-Qismus Tsani fil A'mal Al-Zahirah, yaitu bagian kedua membahas tentang amal-amal zahir. Bagian yang pertama kemarin yaitu tentang masalah akidah. Kemudian kita masuk di pembahasan yang kedua sekarang, itu tentang amal-amal zahir. Amal zahir ini juga ada 10 perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita sudah masuk kemarin, al-aslu al-awwal fi shalah. Nah, pertama yang akan dibahas, pokok pembahasan yang pertama yaitu masalah sholat. Masalah sholat ada 3 perkara yang harus kita jaga di dalam sholat. Yang pertama yaitu al-muhafadzah ala taharah, yaitu kita harus menjaga kesucian. Sedangkan kesucian yang dimaksud di sini bukan hanya kesucian zahir saja. Ketika orang sholat Allahu Akbar, ini secara zahir dia harus suci, yaitu dengan cara apa? Sebelum sholat dia harus beristinja kalau dia memang selesai dia membuang hajat, kemudian dia berwudu. Itu adalah untuk kesucian secara zahir. Sedangkan bukan hanya zahir, tetapi kita sekarang sedang membahas tentang masalah bagaimana kita bisa punya sholat yang tidak hanya zahir saja, yaitu lebih dari itu kesucian batin. Orang ketika Allahu Akbar, bagaimana zahirnya bisa suci, batinnya, hatinya juga bisa suci. Ketika Allahu Akbar, di sini sifat sombong, iri hati, hasud, dendam, cinta dunia ada, berarti zahirnya saja bersih, zahirnya saja, tapi batinnya ini masih busuk, masih najis. Nah, orang yang seperti ini sholatnya tidak akan sempurna. Disinilah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bagaimana beliau menggabungkan antara syariat dengan tasawuf, antara fikih dengan tasawuf, antara zahir dengan batin. Jadi kebanyakan kita ini sholatnya hanya zahir saja, wudhu sudah, mandi sudah, istinja sudah, salat Allahu Akbar sudah, tanpa memperhatikan bagaimana hati itu bisa bersih. Jadi wa'lam anal maksudnya, kesimpulannya yang pertama kita sudah bahas. Sebentar ini kita akan masuk kepada yang kedua. Kesimpulan dari yang pertama, wa'lam anal maksudnya min taharati sabi wa al-qisr al-kharij, summa min taharatil badan wa al-qisr al-qarib wa taharatul qalbi wa al-lub al-batin. Waalaikumsalam. Jadi yang dimaksud dengan taharah suci itu pertama apa? Kesucian dari pakaian, al-qisr al-kharij, yaitu kulit bagian luar. Kemudian taharatul badan, qisr al-qarib. Badan berarti kulit kita, badan kita ini kulit bagian dalam. Setelah itu juga harus ada dalamnya lagi, suci hatinya dari sifat-sifat tercela. Jadi kadang kita jarang lah, kita nak sholat macam mana hilangkan sifat takabur dulu, cinta dunia dulu, iri hati, dendam dulu. Kadang sholat ni Allahu Akbar sambil ada dendam dengan orang disimpan luar biasa. Macam mana dia tidak menghadap Allah sementara hatinya dipenuhi oleh muka orang yang paling dia benci, yang didendam? Macam mana? Tidak bisa. Nah, makanya di situ ini semuanya harus dibuang dulu. Udah bersih semua, baru menghadap Allah Subhanahu wa taala. Suci zahir dan batin. Allahu Akbar. Satu. Ini satu yang harus diperhatikan di dalam sholat. Di sini kita akan merasakan bagaimana ilmunya Imam Al-Ghazali. Macam gitu. Karena beliau itu bukan hanya sekedar teori, tetapi beliau itu mempraktikkan.
Itu yang pertama. Kemudian kita akan masuk pada kesempatan ini, kita akan masuk kepada pembahasan perkara yang harus dijaga yang kedua, yaitu al-muhafadzah ats-tsaniyah an tuhafidza ala sunanis shalah wa a'maliha. Yaitu menjaga hal yang harus dijaga di permasalahan yang kedua, perkara yang kedua, yaitu menjaga sunnah-sunnah sholat dan amal-amal yang zahir. Kalau tadi toharohnya secara zahir, secara batin harus dijaga, kemudian masuk perkara kedua yang harus betul-betul dijaga di dalam sholat, yaitu menjaga sunnah-sunnah sholat, menjaga amal-amal sholat az-zahirah, yaitu yang zahir-zahir. Apa itu? Wa adzkariha wa tasbihatiha. Ya. Jadi sunnah-sunnah yang zahir, yang nampak, kemudian juga zikir-zikirnya, juga tasbih-tasbihnya, hatta ta'tiya fiha bijami sunan wal adab wal hayat kama jama'na fi kitabil bidayatil hidayah. Nah, jadi semua kesunahan yang ada dalam salat jangan ditinggalkan. Ini harus dijaga. Mulai dari zikir-zikirnya, tasbih-tasbihnya, jadi semuanya harus dijaga, adab-adabnya semuanya harus dijaga. Kata beliau, kama jama'na fi kitabi bidayatil hidayah, seperti yang kami kumpulkan semua kesunahan itu, amal-amal zahir itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi beliau mempunyai juga satu kitab namanya kitab Bidayatul Hidayah. Itu juga sangat penting, luar biasa. Bagaimana Imam Ghazali menuntun kita untuk bagaimana kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna likulli wahidin minha sirran. Karena apa? Setiap sunnah di dalam sholat itu pasti, setiap satu sunnah itu ada rahasianya di situ. Bukan hanya ecek-ecek sekedar baca tasbih sunnah, mengangkat tangan sunnah, baca takbir sunnah, baca doa antara dua sujud sunnah, subhana rabbil azimi sunnah. Itu setiap sunnah itu jangan diremehkan. Setiap sunnah yang kita baca itu semuanya ada rahasianya di situ. Makanya kata Imam Ghazali, ini dijaga. Kalau kau pengen sholatmu bagus, ini harus jaga, jangan ditinggalkan. Setiap zikir, setiap tasbih, setiap sunnah itu pasti ada rahasianya. Walahu ta'dziran fil qalbi kama nabbahna alaihi fi tasirut taharah. Jadi setiap sunnah-sunnah yang kita lakukan itu, apakah tasbih, takbir atau gerakan, itu semuanya ada ta'dzir fil qalb. Dia ada pengaruhnya di dalam hati ini ada. Nah, jadi ketika kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, sekali kita baca itu ada ta'dzir. Akan ada bekasnya di dalam hati. Mesti kita angkat tangan, sami Allahu liman hamidah. Jangan dikira gerakan tangan ini yang sifatnya zahir tidak ada pengaruhnya di batin, tetap ada. Nah, tetap ada. Makanya bahasa itunya sir, rahasia. Setiap kesunahan itu pasti ada rahasia. Jangan ditinggalkan. Semuanya lakukan. Kama nabahna alaihi fi ta'dzirit taharah, seperti yang telah aku ingatkan, bagaimana ketika kita bersuci itu juga ada pengaruhnya di dalam hati. Orang bersuci kumur-kumur, menghisap air ke hidung, membasuh muka, membasuh tangan, hakikatnya zahir yang dicuci. Tetapi setiap yang kita lakukan ini, dia ada pengaruh di dalam hati kita. Karena kekhusyuan itu pusatnya di sini. Nah, jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar zahir saja, enggak. Orang munafik salat cuma zahir saja. Kita orang yang beriman, orang mukmin tidak begitu. Macam mana kita bisa begitu? Di sinilah Imam Ghazali menunjukkan kita bagaimana salatnya orang-orang yang soleh, para aulia, orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para anbiya. Jadi mereka salat tentu bukan hanya zahir saja sama sekali. Dan setiap gerakan zahir juga bukan berarti zahir sendiri, batin sendiri, tidak. Tetapi setiap yang zahir kita lakukan itu mesti punya taksir, ada bekas, membekas di dalam batin kita mesti ada. Walaupun kayaknya nggak nyambung. Sami Allahu liman hamidah. Apa hubungannya angkat tangan dengan hati? Khusyuknya apa? Nah, apa hubungannya? Di situ ada rahasianya. Jangan dikira tidak. Bal asyaddu wa ablagh. Kata Imam Ghazali, justru pengaruh
Sunnah-sunnah di dalam sholat itu ke dalam hati ini lebih dahsyat lagi daripada pengaruhnya ketika kita taharah. Ketika kita wudhu, mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, musak kepala, itu ada setrum, ada sinyalnya ke dalam hati. Sedangkan kalau masalah zikir, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali kita baca. Itu ada transfer di dalam hati kita, mesti. Mesti itu. Mesti. Kata Imam Asyad, ini justru lebih dahsyat daripada macam mana toharo yang kita membersihkan zahir itu punya pengaruh di dalam batin. Jadi jangan dikira baca itu sekedar sunnah. Tak baca pun tak apa-apa. Atau hanya kalau kita baca dapat pahala. Kalau kita tak baca tak dapat pahala. Bukan hanya itu. Tapi semuanya kita yang kita lakukan itu bermuara kepada batin kita. Bermuara kepada hati kita. Karena apa? Letaknya kehusuan ini di dalam hati. Bukan kehusuan itu di mata gini. Matanya tenang gini atau matanya pujam ini. Enggak, khusyuk itu letaknya di dalam hati. Wa syarhu dzalika yatul. Kata beliau, kalau untuk diterangkan yang seperti itu panjang nanti ceritanya, panjang. Kata Imam Ghazali. Jadi rahasianya apa segala macam panjang. Wa anta idza ataita bidzalika intafa'ta bihi wa illam ta'lam asrarahu. Ketika engkau melakukan kesunahan-kesunahan itu, maka engkau dipastikan mendapatkan kemanfaatan. Engkau akan mendapatkan kemanfaatan dari kesunahan itu, walaupun engkau tidak tahu rahasianya itu apa. Kita tak tahu nih. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tak tahu apa istilahnya ini, pengaruh apa yang sampai ke hati ketika kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita tak tahu. Ini alam semuanya, ini malakut semuanya Allah yang mengatur. Kita tak tahu. Bisa jadi ketika kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ini urusannya sampai ke ars sana. Kita nggak tahu. Juga sampai ke hati kita. Bagaimana kita mengucapkan zikir dan lain sebagainya. Itu penuh dengan rahasia. Kita akan mendapatkan kemanfaatan. Kita tahu ataupun tidak tahu. Tapi yakinlah ketika kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Yakinlah bahwa itu bukan hanya sekedar mencari pahala saja. Itu bukan sekedar mencari pahala saja. Kadang-kadang kita baca sunnah. Kalau kita baca dapat pahala. Tak kita baca tak dapat pahala. Bukan hanya itu. Tapi yakinlah setiap yang kita ucapkan itu mengandung satu rahasia yang luar biasa yang akan masuk ke dalam hati kita. Sekarang kita macam mana? Sholatnya gitu-gitu terus. Karena kita juga membaca subhana rabbil azimi wa bihamdi juga lalai. Hanya lisan saja, lalai kita. Macam mana kita mau mencapai kepada kekhusyuan? Kama yantafi'u syaribud dawa bisyurbihi wa illam ya'rif taba'i'a akhlaqtihi wa wujudi munasabatihi. Wa wujuham munasabatihi limaradih. Seperti ibaratnya apa? Seperti ibaratnya seorang yang minum obat. Orang minum obat dia tak tahu ini ramuannya apa. Ya. Faedahnya berasal dari apa tak tahu. Sifatnya. Tapi kau minum aja lah obat nih, minum aja. Dia tak tahu rahasianya apa, nanti pengaruhnya apa, tak tahu. Pokoknya minum aja lah, minum. Orang yang seperti ini dia tetap akan mendapatkan kemanfaatan. Walaupun tak tahu ini dibikin dari apa nih? Tak tahulah. Efeknya apa nanti? Tak tahu. Kau minum aja lah. Diminum. Dia tetap akan mendapatkan kemanfaatan. Begitu juga ketika kita sholat. Ketika kita melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat itu kita tahu ataupun tidak, kita akan mendapatkan kemanfaatan. Dan itu akan masuk ke dalam hati kita. Makanya harus diiktikadkan. Jangan hanya ketika kita ini melakukan kesunahan hanya sekedar
untuk dapat pahala. Jangan hanya begitu. Wa'lam anna salata suratun suwaruha sawwarha rabbul arbab kama sawwarul hayawan masalan. Faruha an-niyatu wal ikhlas wa khuduril qalbi wa badanuha al-a'mal wa adauha al-asya al-arkan wa adauha al-kamaliyah al-ab'ad wal ikhlas wan niyah fiha yajri majruh wal qiyamu wal qu'udu yajri majral badan wal ruku' wal sujudu yajri majral ra'si wal yadi wal rijli. Ketahuilah, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ketahuilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahwa sesungguhnya salat itu adalah satu surah. Surah ini bukan berarti gambar. Surah ini semacam satu bentuk. Surah itu. Surah. Kalau dulu orang mengatakan patung itu surah. Patung, jadi surah itu bukan hanya sekedar sesuatu yang berbentuk. Itu surah namanya. Kalau sekarang berubah, surah diartikan gambar. Jadi salat itu adalah satu surah atau satu bentuk. Sawwaraha rabbul arbab, yang mana yang membentuknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat berdiri, takbiratul ihram Allahu akbar, ruku Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, sujud, itu siapa yang bikin? Apa Nabi ngarang? Enggak, Nabi enggak ngarang. Gerakan salat, ruku, sujud, i'tidal, semuanya, tumaknina, semuanya, tahiyat, salam, itu bukan Nabi yang ngarang. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Begitulah salat itu. Begitulah salat itu. Nah, jadi kama sawwaral hayawan masalan, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala ini menciptakan hewan. Allah menciptakan lembu, bentuknya seperti ini. Allah menciptakan buaya seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan burung seperti itu. Menciptakan ikan seperti itu. Itu siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan sholat. Nah, sholat ini ibaratnya seperti itu juga. Cuma apa? Secara pembagiannya seperti apa? Nah, jadi faruhuha an-niyah wal ikhlas wa hudurul qalbi. Jadi kalau diibaratkan sholat itu ibaratnya seperti jasadnya manusia. Kalau umpamanya sholat itu kita kiaskan dengan manusia, maka faruhuha an-niyah wal ikhlas wa hudurul qalbi. Manusia ini ada jasad, ya kan? Ada tangan, ada mata, ada kepala, dan ada ruh. Jadi kalau manusia nih ruhnya apa? Ya ruh yang ada di dalam kita lah nih. Kalau ruh dia keluar kita mati, kan gitu. Kalau sholat itu ruhnya apa? Ruhnya sholat itu adalah niat, ikhlas, dan hudurul qalbi, hati yang hadir. Itu niat. Sholat itu ruhnya niat, kemudian ikhlas, kemudian hati yang hadir. Ini namanya ruh. Kita tadi sudah membandingkan, mengkiaskan antara sholat ini dengan manusia, ya kan? Manusia ini yang terpenting apanya? Dia dianggap manusia kalau dia ada ruhnya. Kalau ruh itu sudah keluar, maka dia jadi mayat tergeletak, nggak bisa ngapa-ngapain, ya? Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ini pengkiasan, nah, pengkiasan. Sedangkan wabadanuha al-a'mal, badannya sholat. Kalau kita badan mana? Ini badan, ini badan. Kalau sholat badannya apa? Amal itu apa? Berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduknya, itu namanya badannya. Jadi kalau ada orang yang sholat cuma badannya saja, niatnya tidak betul, hatinya tidak hadir, juga tidak ada keikhlasan di situ. Sholat kan harus ikhlas.
Sholat kan ada yang sholat nggak ikhlas karena ini, karena itu. Niatnya juga salah, tak betul entah apa diniatkan. Terus hatinya tidak hadir. Ini yang penting. Hatinya nggak hadir, ngelamun kemana-mana. Ini ibaratnya manusia tanpa ruh, mayat. Nah, jadi kadang-kadang kita ini ibaratnya nih, kalau sholat tuh tidak ada ikhlasnya, tidak ada hudurul qalb, hatinya tidak hadir, juga tidak ada keikhlasan atau niat yang betul di situ. Itu ibaratnya adalah suatu makhluk tanpa jasa, tanpa ruh, manusia tanpa ruh. Nah, hati-hati. Wa adauha al asli al arkan. Sedangkan anggota-anggota yang asli itu adalah rukun. Wa adu al kamali al abad fal ikhlasu wan niyatu fiha yajri majur ruh. Nah, sedangkan untuk anggota-anggota tangan yang penting-penting, ada jantung, ada hati, ada apa, semua yang penting-penting, ada otak, ada sebagainya. Ini namanya arkan, rukun. Kalau ada orang sholat nggak mendatangkan rukunnya, berarti ya bukan manusia dia. Ada manusia, dia tak ada kepalanya, kepala tak ada, mana dia tak hidup, atau jantungnya nggak ada. Ini rukun. Rukun sholat tidak boleh ditinggal. Rukun sholat tak boleh tinggal. Tetapi kemudian wa'adau al-kamaliyah al-ab'ad. Sedangkan anggota-anggota untuk kesempurnaan itu namanya ab'ad, sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah. Kalau jantung, hati, apa ini semuanya rukun nih. Sedangkan yang untuk anggota kesempurnaan apa? Macam tangan nih. Orang ini punya tangan, nggak punya tangan, dia hidup. Orang punya kaki, nggak punya kaki, dia hidup. Orang punya telinga, tak punya telinga, dia hidup. Orang punya mata, nggak punya mata, dia hidup. Maksudnya tidak sampai mati. Ini mah anggota kesempurnaan. Dengan mata dia bisa melihat, dengan tangan dia bisa megang, bisa mukul, bisa bantu orang, kaki dia bisa berjalan. Ini. Jadi begitu. Ruhnya adalah niat, ikhlas dan hadirnya hati, sedangkan badannya adalah anggota inti pokok yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jantung, hati, segala macam, otak dan sebagainya. Kemudian anggota kesempurnaan apa, jari dan lain sebagainya. Ini adalah sunnahnya sholat. Maka ibaratnya orang kalau sholat, nomor satu, dia tidak ada hudurul qalbi, nggak hadir hatinya, ngelamun, tidak khusyuk. Itu berarti mayit. Mayit. Ada orang sholat sudah niatnya salah, nggak ikhlas ataupun hadinya tidak hadir, kemudian dia tidak mendatangkan rukunnya kurang. Rukunnya kurang. Ibaratnya ada manusia ini sudah tak bernyawa, kepalanya hilang. Atau jantungnya tak ada, hatinya tidak ada, mati. Nah, kalau ada orang sholat tidak hadir, tidak khusyuk, hatinya entah kemana-mana. Rukunnya dilakukan memang, baca Fatihah baca, berdiri, baca selawat, pokok ruku, sujud, ijazah, tumannya dilakukan semua. Cuman dia tidak melakukan kesunahan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi, itu hukumnya sunnah. Enggak baca tetap sah. Jadi sami Allah liman hamidah, tak baca. Allahu akbar. Sami Allah liman subhana rabbil azim wa bihamdi, tidak baca. Itu sunnah hukumnya. Salat tidak batal kalau tidak baca itu. Enggak batal. Tetapi ibaratnya orang ini nanti seperti orang, dia ini manusia tapi tangannya buntung, kakinya buntung, atau matanya buta, atau telinganya nggak ada ini. Karena namanya sunnah kesunahan itu adalah al-a'dha al-kamaliyah. Makanya kata Imam Ghazali, jangan ditinggalkan. Jadi ada 3 poin di dalam sholat yang harus dijaga. Nah, dijaga yaitu masalah niatnya di dalam hati, ya, kehadirannya, hadinya hadir. Kemudian dia harus mendatangkan rukun-rukunnya. Makanya ini fikih, berjalannya fikih dulu. Nah, tetapi nanti baru akan maju kepada tasawufnya, bagaimana di batinnya, bagaimana di hatinya. Jadi jangan meremehkan yang sunnah-sunnah. Karena ketika sunnah-sunnah itu diremehkan, maka berarti sholatnya atau
Kalau ibarat dia manusia, dia adalah manusia yang cacat. Ya, walaupun dia hidup, tapi dia cacat. Nah, itu. Fal ikhlasu wan niyatu fiha yajri majrar ruh. Keikhlasan dan niat di dalam salat itu adalah seperti ruh. Wal qiyamu wal qu'udu yajri majral badan. Berdiri, duduk itu adalah badannya. Adalah badannya. War ruku' was sujud yajri majra ra'si wal yadi war rijl. Rukuk, sujud itu adalah seperti kepala, tangan dan kaki. Nah, berarti anggota pencempurnaan ya mungkin jari-jarinya, ya. Itu anggota pencempurnaan. Wa ikmalur rukuk was sujud, menyempurnakan rukuk dan sujud bitumanina wa tasinil hay'a yajri majra hasanul a'dha wa usul ashkaliha wa alwaniya wal. Jadi membaguskan rukuk, membaguskan sujudnya, membaguskan itidalnya, ini ibaratnya dia ibaratnya telah membaguskan anggota tubuhnya ini. Tangannya jadi bagus, matanya bagus, kakinya bagus, bagus pokoknya. Ada semua dan bagus, indah. Ketika dia melakukan hal-hal tersebut dengan bagus, tumakninahnya dilakukan. Wal adhkar wa tasbihat al-muda'ah fiha tajri majra alat. Majra alat al-hissi al-mudah fil ra's wal a'dha kal ainain wal udhunain wa ghairi ma wa ma'rifati ma'ani al-adhkar wa ma'rifatu ma'ani al-adhkar wa khudul qalbi indaha yajri majra quwwatil hissi al-mudati fil alatil hissi ka quwwatis sam'i wa quwwatil basari wa syam'i wa dzauqi wa lamsi fi ma'aniha. Jadi kemudian sedangkan mengetahui makna-makna zikir. Zikirnya itu ibarat ar-ra's wal a'dha, seperti mata, telinganya, hidungnya, ini zikir. Kalau orang sholat zikir-zikirnya tidak dibaca, berarti berat orang yang tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya telinga. Sedangkan ma'rifatu ma'anil azkar wa khudil qalbi indah, mengetahui makna-makna zikir dan dia hadir hatinya ketika dia berzikir, itu ibarat adalah kuatnya indera nih. Matanya betul-betul bisa melihat, bagus pandangannya, telinganya betul-betul bisa mendengar, hidungnya juga bisa mencium. Ada orang punya mata, tengok matanya ada, bola matanya ada, tapi dia tak bisa melihat. Ibaratnya dia sudah zikir tapi dia tak tahu artinya. Tengok, oh ganteng dia, ganteng. Tapi ternyata gini-gini kan depan mata dia. Tak bisa nengok. Itu ibaratnya orang sholat, zikirnya sudah dibaca, tetapi artinya dia tidak tahu. Nggak tahu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Apa tuh? Tak tahulah. Pokoknya itulah. Apal. Dibaca. Tapi artinya dia tidak tahu. Ibarat kalau dia punya mata, matanya ada. Bisa ditengok semuanya komplit. Tetapi tidak bisa melihat. Nah itu. Kemudian, kakuatis sampai kakuatil basar wasum. Nah, jadi, pentingnya memahami zikir di situ diantaranya. Jadi dia ibaratnya tadi kekuatan atau fungsi-fungsi alat-alat tadi, panca indera itu, fungsi-fungsi panca indera itu berfungsi ketika zikirnya itu dibaca, tetapi dengan hati yang hadir dan mengetahui maknanya. Berapa banyak orang yang hidup nih sekolah, belajar. Ada belajar bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Nggak tahu komputer, belajar komputer. Nggak tahu mesin, belajar kursus, pokoknya kemana-mana. Tapi ada yang lebih penting. Apa? Belajar makna bacaan sholat. Dia tak pelajari. Mulai kecil dia, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait. Terus sampai umur 60 tahun, 70 tahun, apa artinya tuh? Entahlah, tak tahu.
Padahal dia ilmu untuk keduniaan, habis nyawanya, umurnya dihabiskan untuk belajar ini, belajar ini, belajar. Kenapa kau tak belajar sesuatu hal yang sangat penting? Padahal ketika orang membaca zikir, dia tidak tahu artinya. Itu ibarat hidung yang komplit, telinga juga bagus, tapi peka, tidak ada guna, hanya sekedar perhiasan saja. Nah, bagus, orangnya bagus. Oh, sekali bang, tak noleh sama sekali. Hidungnya tengok komplit, bagus kanan kiri, tapi peka. Ibarat apa? Orang yang sholat, baca zikir, tetapi artinya dia tidak tahu. Jadi nggak fungsi. Cuma dilihat itu sudah bagus. Jadi kita sampai di mana kita? Nah, inilah gambaran Imam Ghazali untuk kita ini introspeksi diri. Macam mana? Mana yang aku harus tingkatkan? Mana yang aku harus tingkatkan? Nah, itulah diantaranya yang perlu kita perhatikan. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa, insyaallah, semoga selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salat bukan istilahnya hanya sekedar casingnya saja. Jadi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini salat seperti salatnya para aulianya, salatnya para orang-orang hamba-hamba yang saleh, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, diberi kekhusyuan, bukan hanya sekedar salat menggugurkan kewajiban. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya cukupkan sekian karena masih ada sedikit acara lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.